Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma taftihu abwabil jannati, adapun terbukanya pintu surga. Itu fa'ibaratun perumpamaan. Antaktiri ta'atid, dari diperbanyaknya ketaatan, dari diperbanyaknya ketaatan al-mujibati, yang mewajibkan atau mewajibkan, li fathi abwabil jinani, pada terbukanya pintu-pintu surga. Nah, ini kemarin, jadi ada yang bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Nah, ini yang dalam makna majazinya berarti ibaratun antaktiri ta'at wa taghliqu abwabin nari, dan terkuncinya pintu-pintu neraka. Nah, ini jadi konsepnya beliau ini. Hadis satu sudah, tentang hadisnya kemarin disebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Nah, kemudian setelah diterangkan, lah beliau ngasih footnote sendiri, ngasih catatan kaki sendiri. Jadi yang dimaksud taftihu abwabil jannah apa, taghliqu abwabin nar apa, dan seterusnya. Wa taghliqu abwabin nari, dan terkuncinya pintu-pintu neraka. Itu ibaratun perumpamaan. Ankilatil ma'asi, dari sedikitnya maksiat. Al-mujibati, yang mewajibkan. Li'ighlaqi abwabin nironi, pada terkuncinya pintu-pintu neraka. Li'ighlaqi abwabin nironi, pada terkuncinya pintu-pintu neraka. Jadi kalau yang pintu surga kemarin adalah gambaran namanya orang puasa, ya umumnya kalau memang niatnya puasa, ya minimal ada 1-2 hal yang lebih baik dari ketika tidak puasa. Jadi minimal paling enggak kelihatan ya sahurnya, ada sahur pasti ada buka. Yang sahur itu kan jelas juga ya ada keberkahan di dalamnya. Kemudian setelah sahur itu biasanya kan kalau kita untungnya itu mepet-mepet ke subuh, jadi biasanya nanggung mau tidur. Jadi kalau yang biasanya sebelum puasa itu ada kadang-kadang subuhnya itu jam-jam 7, jam 8, nah itu jadi lebih maju, enggaknya kan lebih baik berarti. Seharusnya berarti pintu surga juga jauh lebih lebar. Begitupun pintu neraka. Jadi ketika puasa itu sudah seenggaknya melakukan ada satu kebaikan. Berarti ada satu waktu yang itu digunakan lebih banyak pada bulan puasa untuk ibadah. Yang satu waktu yang digunakan untuk beribadah ini pasti potensi untuk bermaksiatnya juga ketutup. Berarti sedikit bermaksiat ketika di bulan puasa. Maka ya logikanya berarti tiket masuk nerakanya itu lebih sedikit di bulan ini, sehingga seakan-akan ghulqat abwabun nar, seakan-akan pintu neraka itu ditutup. Nah, itu seakan-akan, jadi ibaratun. Meskipun ada ulama juga yang mengatakan bisa jadi itu benar-benar sedemikian. Wa tafwidu syayatini, adapun dibelenggunya setan. Kalau dibelenggunya setan bagaimana? Sama, itu ibaratun perumpamaan. Berarti ini sudut pandang yang diambil oleh beliau penulisnya, yaitu berarti penulisnya itu lebih condong pada pendapat bahwa ini adalah kiasan. Dawuhnya Nabi ini adalah kiasan. Ibaratun itu ibarat atau perumpamaan an inqita'i waswasatihim, dari terputusnya godaannya setan.
Anin kita iwaswasatihim, dari terputusnya godaan setan, anis soimina, dari orang-orang yang berpuasa. Li'annahum, karena sesungguhnya li'annahum, karena sesungguhnya syayatin. Soimin. Li'annahum, karena sesungguhnya soimin. Oh, sebentar. Syayatin. Li'annahum, karena sesungguhnya syayatin. Itu layat ma'una, tidak bisa berharap siapa syayatin. Itu layat ma'una, tidak bisa berharap siapa syayatin. Fi ijabatihim, dijawab, diturutinya syayatin. Fi ijabatihim, pada diturutinya syayatin. Ilal ma'asi, kepada kemaksiatan. Wa qauluhu azza wa jalla. Nah, itu penjelasannya hadis tadi. Tapi yang dawuhnya muallif. Wa qauluhu, adapun firman Allah azza wa jalla. Kullu amali ibni Adam. Nah, ini juga berarti penjelasan dari yang kemarin. Tapi penjelasan yang langsung dari beliaunya, dari muallif kitabnya. Kullu amali ibni Adam, setiap amal anak Adam, itu lahu, miliknya. Illa siyama, kecuali puasa. Nah, kemarin kita tahu ada siyam, ada saum. Ternyata juga ada ulama yang membagi, ternyata beda. Kalau siyam itu lebih khusus dari saum. Jadi siyam itu yang versi khusus untuk ya ibadah yang definisi syar'i. Kalau saum itu bisa yang definisi syar'i, tapi bisa juga yang kemarin. Intinya menahan segala sesuatu. Jadi kalau siyam itu lebih khusus, ada yang mengatakan gitu. Tapi seharusnya ya ada juga yang mengatakan sama. Intinya dimaksud ya puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya siyam itu li, untuk saya. Wa ana, adapun saya itu ajzi, membalas saya, bihi, kepada saum atau siyam. Adhafahu, menyandarkan siapa Allah kepada siyam. Kenapa fa innahu li? Kenapa disandarkan siyam atau saum kepada Allah? Idhofata tasyrifin, karena sebagai sandaran memuliakan. Nah, itu karena karena Allah memberi perhatian khusus. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia, ya seharusnya akan ikut mulia. Makanya kalau ada orang besar, itu banyak orang yang ngaku-ngaku, saya temennya si A, saya kerabatnya si A, atau malah saya gurunya si A. Nah, itu ngaku-ngaku, karena dengan ngaku-ngaku, kalau orangnya sudah terlanjur dikenal mulia, pasti akan yang ngaku-ngaku ini seakan-akan dianggap mulia, jadi merasa mulia juga, karena merasa menyandarkan kepada sesuatu yang dianggap mulia. Li'annahu, karena sesungguhnya siyam. Li'annahu, karena sesungguhnya siyam itu la yadkhuluhu, tidak bisa masuk kepada siyam. Nah, tapi kenapa kok ada idhofata tasrif kemarin? Kenapa siyam itu khusus li, khusus kepada Allah maksudnya? Kenapa sampai dilirik langsung sama Allah? Ternyata dijelaskan li'annahu, karena siyam itu la yadkhuluhu, tidak bisa masuk kepada siyam apa ria'un, riya'. Apa ria'un, rasa pamer. Li khofa'i, karena samarnya siyam. Yang pertama, ternyata alasannya, pendekatannya adalah li'annahu la yadkhuluhu riya'. Kalau orang puasa tuh susah, mau sombong tuh susah. Karena mau sombong saya puasa Ramadan, ya semua juga seperti itu. Mau sombong puasa Ramadan, buktinya mana? Nggak mungkin ada orang mau menyaksikan dari titik imsak sampai titik buka puasa. Jadi mau bilang saya puasa, tapi kan tidak ada orang yang menyaksikan betul-betul. Mau bilang saya puasa, tiba-tiba di tengah pas orang tidak melihat, terus nyemil, itu juga bisa. Artinya tidak bisa mau ngaku-ngaku puasa itu sesuatu yang sulit. Karena ngaku-ngaku puasa itu sesuatu yang sulit, dan juga
ketika bulan Ramadan yang lainnya juga puasa. Jadi apa yang mau dipamerkan tuh tidak ada. Sehingga seharusnya lebih mudah untuk tidak riak ketika puasa, karena bareng-bareng puasanya. Habis itu juga orang tidak peduli, ibaratnya orang tuh tidak akan peduli. Buktinya orang tidak peduli apa? Tidak akan ada orang yang mau memperhatikan start puasa kita sampai finish puasa betul-betul, tidak akan ada yang mau. Karena setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Jadi ngapain ngelihat ibadah puasa full itu nggak ada yang mau. Misalkan zaman sekarang, wah ini kesempatan ini live streaming full 8 jam bisa ya, atau 12 jam. Mulai sahur sampai buka live streaming. Puasa Ramadan hari pertama. Nah, itu saya yakin juga yang lihat juga nggak akan mau itu. Nggak akan rame yang mau lihat live streaming seperti itu. Jadi sudah dibantu bahwa puasa ini didesain sedemikian rupa supaya jadi khofa, jadi samar. Jadi nggak susah untuk dipamerkan. Wali annal ju'a. Misalkan mau pamer kepada orang yang nggak puasa juga yang dipamerin apa? Soalnya kan ini sesuatu yang wajib, jadi nggak bisa juga dipamerin. Wali annal ju'a, karena sesungguhnya puasa, lapar. Karena sesungguhnya lapar, wal atsya, dan haus. Itulah yutaqarrabu, tidak bisa dijadikan taqarrub. Apa bihima al-ju' wal atash. Ila ahadin, kepada seseorang. Min mulukil ardi, dari raja-raja bumi. Walat taqarrub, dan tidak bisa jadi taqarrub. Ilal asnami, kepada berhala. Jadi alasan pertama, riya itu sulit kalau di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, misalkan puasa itu esensi yang paling terlihat dohirnya adalah lapar dan haus. Lah lapar dan haus ini tidak bisa sama sekali dijadikan persembahan untuk orang lain. Jadi misalkan ada raja, kemudian asistennya kok nahan puasa, berpuasa atau nahan lapar minum, kemudian seakan-akan dipersembahkan kepada tuannya, nah itu nggak akan ngaruh apa-apa ke tuannya. Tuannya nggak akan simpati, karena tuannya nggak dapat manfaat apa-apa dari rasa lapar asistennya tadi. Sehingga, nah ini balik ke nggak bisa dijadikan bahan riya, karena puasa juga nggak bisa dipersembahkan kepada orang lain. Bahkan kepada asnam, kepada berhala juga tidak bisa, karena memang kalau berhala, jangankan puasa, sesajen yang jelas-jelas makanan itu juga tidak bisa dipersembahkan, karena ya asnam, berhala ya bisa apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi yang puasa itu malah semakin nggak ngaruh buat asnam, buat berhala-berhala. Wa qauluhu, adapun dawuhnya atau firman Allah, wa ana ajzi bihi, adapun saya Allah itu ajzi bihi, membalas kepada saum atau siam. Wa ingkana, jika ada siapa wa ingkana, sekalipun ada siapa Allah, huwa ya Allah itu al-jazi, yang membalas. Itu al-jazi, yang membalas ala jami'i ta'ati, atas seluruh ketaatan. Jadi wa ana ajzi bihi, kenapa harus diulang? Padahal semua juga yang membalas adalah Allah. Nah itu maknahu, adapun maknanya qaul, itu ta'dzimu jazaihi, agungnya balasan dari Allah. Nah, itu karena kekhususan yang diberikan, kekhususan perhatian yang diberikan kepada shaimin atau kepada pahala siam. Bi'annahu, karena sesungguhnya Allah, huwa ya Allah itu al-mutawalli, zat yang sanggup. Itu al-mutawalli, zat yang sanggup atau berkuasa. Liisda'ihi, dalam mendatangkan jaza.
liisda'ihi dalam mendatangkan jaza atau balasan. Wa qauluhu adapun dawuhnya Nabi, asyamu junnatun, asyamu adapun siam itu junnatun benteng atau tameng. Maknahu adapun maknanya qauluhu itu as-saumu puasa itu wiqayatun menjadi penghalang. Itu wiqayatun menjadi penghalang min adzabillahi dari azabnya Allah. Warrafatu adapun lafat rafat itu fakhisyul kalami buruknya ucapan, kotornya ucapan. Wasakhob adapun makna sakhob itu al-khisomu perselisihan atau pertengkaran. Qauluhu adapun dawuhnya Nabi, falyakul maka ucapkanlah inni shaimun, ini sesungguhnya saya itu shaimun, orang yang berpuasa. Maknahu adapun maknanya qauluhu, innahu sesungguhnya shaim itu yudzakiru mengingatkan siapa shaim, nafsahu dirinya shaim, nafsahu dari dirinya shaim bisaumi dengan status puasa. Liak syifa supaya terbuka atau hilang. Anil musyabahati dari menyerupai musuh. Anil musyabihati dari menyerupai musuh. Artinya sama-sama jadi petarung maksudnya. Kalau ada orang ajak tarung, kalau dibalas tarung berarti kan menyamakan diri jadi petarung juga. Jadi musyabihah, jadi sama dengan yang ajak duel. Wal muqabilati dan membalas musuh. Membalas orang yang ngebully kemarin. Jadi tujuannya mengatakan ini shaim itu mengingatkan statusnya bahwa dia adalah seorang yang berpuasa. Berarti kemarin sedang ajzibihi, sedang Allah lihat langsung, ibaratnya disurvei langsung. Seharusnya ingat, jadi nggak berani bertengkar di hadapan Allah. Nah ini dalam kondisi seperti itu mengingat status yang dimiliki itu penting. Jadi dalam kondisi seperti itu mengingat bahwa sedang beribadah itu penting. Wa maqaluhu adapun dawuhnya Nabi, la khulufu fami shaimi. La khulufu fami shaimi adapun berubah aroma mulutnya orang yang berpuasa. Berubah aroma mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu lebih baik. Indallahi di sisi Allah min rihil miski dari aroma misik atau kasturi. Fafil kalami maka di dalam dawuhnya Nabi hadfun terdapat peringkasan. Takdiruhu adapun kira-kiranya hadaf. Takdiruhu adapun kira-kiranya hadaf wala sawabu khulu fi fami shaimi. Pahala berubah aroma mulutnya orang yang berpuasa. Pahala berubah aroma mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu lebih baik indallahi di sisi Allah min rihil miski dari aroma misik. Wa amal farhatani adapun ini masih lanjutan yang jauh-jauh kemarin. Wa amal farhatani adapun dua kebahagiaan. Fa ahaduhuma adapun salah satunya farhatan. Itu li taufiqihi karena taufiknya Allah
Li taufiqihi karena taufiknya Allah, li ikmalil ibadati dalam menyempurnakan ibadah. Wal ukhra adapun makna lain, kebahagiaan lain. Wal ukhra adapun kebahagiaan lain itu fali jazaillahi, karena balasan dari Allah. Karena balasan dari Allah idza ajzahu, ketika membalas siapa Allah kepada shaim. Idza ajzahu, ketika membalas siapa Allah kepada shaim. Wa amma qauluhu adapun dawuhnya Nabi, yada'u meninggalkan syahwatahu. Firman Allah atau dawuhnya Nabi? Yada'u meninggalkan siapa shaim. Syahwatahu syahwatnya shaim, wa ta'amahu dan makanannya shaim, makanannya shaim. Min ajli karena saya atau karena Allah. Maknahu adapun maknanya qauluhu itu annahu bahwasanya shaim itu annahu bahwasanya shaim lamma atharo ketika mendahulukan siapa shaim ta'ata rabbihi taat kepada Tuhannya shaim. Ta'ata rabbihi taat kepada Tuhannya shaim ala ta'ati nafsihi dibanding taat kepada dirinya shaim. Ala ta'ati nafsihi dibanding taat kepada dirinya shaim. Ma'a quwwati syahwatihi disertai bergejolak syahwatnya shaim. Disertai bergejolak syahwatnya shaim. Wa ghalbatil hawa dan gejolak hawa gitu. Dan gejolak hawa nafsu. Maka asabahu membalas kepada shaim. Asabahu maka membalas siapa shaim Allahu siapa Allah bi antawalla dengan mengurus siapa Allah. Bi antawalla dengan mengurus siapa Allah jazaahu balasannya shaim binafsihi dengan binafsihi oleh Allah. Maksudnya dibalas oleh Allah sendiri, oleh Allah langsung. Itu sebagai balasan karena berhasil memilih taat kepada Allah dibanding taat kepada diri sendiri. Makanya ketika berhasil sampai titik finish di setiap hari puasa, begitu berulang-ulang, tadi dikatakan dapat dua kebahagiaan. Yang salah satu kebahagiaannya karena purna ibadahnya sudah tuntas di hari itu. Jadi karena sudah tuntas, berarti Allah ajzibihi. Allah menjanjikan akan membalas langsung. Seharusnya senang ketika buka puasa. Tentu selain karena hilangnya rasa dahaga, rasa lapar. Karena di akhir hari ketika sudah masuk waktu maghrib, itu berarti dirinya sudah berhasil mendahulukan taat kepada Allah dibanding taat kepada dirinya sendiri. Jadi lebih memilih jadi hambanya Allah daripada menjadi budak dari syahwatnya sendiri. Minimal dari rasa lapar dan haus. Itu yang paling terlihat ketika puasa. Makanya begitu selesai bulan Ramadan penuh, itu tiba hari kemenangan. Karena berhasil 30 hari memenangi atau menang dari nafsunya sendiri. Minimal dari rasa lapar dan rasa haus.
minimal dari keinginan-keinginan yang termasuk muftirat atau yang membatalkan puasa. Padahal waman atharo, waman barang siapa itu atharo mendahulukan siapa man. Itu atharo mendahulukan siapa man, Allah kepada Allah. Atharohu maka mendahulukan kepada man. Atharohu maka mendahulukan kepada man. Siapa Allahu Allah. Fa'innahu karena sesungguhnya Allah itu yunazzilu menempatkan siapa Allah al-abda kepada seorang hamba min nafsihi dari dirinya Allah, min nafsihi dari dirinya Allah, haitsu anzalahu sebagaimana menempatkan siapa hamba kepada Allah, haitsu anzalahu sebagaimana menempatkan siapa abda kepada Allah atau siapa hamba kepada Allah, min nafsihi dari dirinya abda. Walihada karena ini, walihada karena man atharohu, walihada karena man atharollaha di atasnya tadi. Man hamma, man barang siapa itu hamma bertujuan, siapa man? Itu hamma bertujuan siapa man bimaksiatin kepada maksiat. Tsumma tarokaha kemudian meninggalkan siapa man kepada maksiat. Tsumma tarokaha kemudian meninggalkan siapa man kepada maksiat khaufan karena takut. Khaufan karena takut minallahi kepada Allah. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah. Fa innallaha karena maka sesungguhnya Allah itu yaqulu berfirman siapa Allah. Lil hafadoti kepada malaikat hafadah. Nah, ini lagi-lagi menggambarkan pentingnya niat. Jadi kalau ada yang meninggalkan maksiat, tapi tujuannya karena memang takut dosa, minimal takut dosa. Jadi kalau dalam melakukan suatu amalan, itu kalau daunnya Imam Qalyubi itu yang dilirik bisa tiga orang yang dilirik ketika melakukan suatu amalan. Yang pertama orang-orang yang digolongkan sebagai nironi, yaitu orang-orang yang melakukan suatu ibadah atau meninggalkan suatu larangan, tapi karena takut kepada nerakanya Allah. Itu masih bisa. Ada lagi jinani, atau yang melakukan suatu amalan atau meninggalkan suatu maksiat, tapi karena mengharapkan surga. Itu juga baik. Tapi ada lagi satu tingkatan yaitu Rabbani, yang melakukan suatu ibadah atau meninggalkan suatu maksiat, nah itu karena Tuhannya. Maka ketika yang sampai di level yang seperti itu, ketika niatnya berhasil ditata sedemikian, maka Allah berfirman kepada para malaikat, uktubuha. Kalau dalam kitab ini dikatakan uktubuha, catatlah kalian wahai hafadah kepada man. Kepada lahu bagi man hasanatan satu kebaikan. Maksiat itu tubuha maksiat. Lahu kepada man hasanatan satu kebaikan. Fa innahu karena sesungguhnya man itu innama taroka meninggalkan siapa man
itu taroka meninggalkan siapa man syahwatahu, syahwatnya man, minjarroi karena saya, karena Allah. Minjarroi karena saya atau karena Allah. Aimin ajli, yaitu karena Allah. Dalam lain hadis dikatakan idza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha. Seandainya ada seorang hamba, nah ini yang penunjang kemarin, betapa beruntungnya kita ditakdir menjadi umat muslim. Karena idza hamma abdi bihasanatin walam ya'malha. Kalau kita berniat melakukan suatu kebaikan, katabtuha lahu hasanah, tak catat satu kebaikan. Ini baru hamma, baru berangan-angan, baru sekedar pengen melakukan, belum melakukan. Kalau melakukan, kemarin kita tahu manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau melakukan minimal 10 kali lipat, bahkan bisa jadi 700 kali lipat. Jadi mulai 10 sampai 700 kali lipat, lipat gandakan sekali, banyak sekali. Tapi fa'in amilaha katabtuha lahu asyro hasanat. Kalau sampai dilakukan, lanjutan tadi hadisnya, maka akan saya tulis atau dicatat sebagai 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dikfin, sampai 700 kali lipat. Nah itu janjinya Allah. Jadi enak sekali. Wa idza hamma bisayi'atin, kalau berangan-angan keburukan, kalau sekedar nanti sore saya tak batal puasa. Nah itu kan kalau puasa juga uniknya itu. Kalau mau masuk niatnya itu bisa sebelum puasa, sebelum mulai prosesi puasanya, prosesi ibadah puasanya. Tapi kalau untuk mengakhiri itu niat tidak cukup. Jadi misalkan sekedar niat mau buka puasa, mau batal puasa siang-siang, itu tidak batal puasanya. Berbeda dari yang semisal sholat. Kalau sholat tengah-tengah niat keluar dari sholat, nah itu ya sholatnya juga berarti batal, sudah selesai sholatnya. Tapi kalau puasa enggak. Jadi puasanya masih aman meskipun niat batal, berangan-angan mau membatalkan tengah-tengah. Selama enggak betul-betul memasukkan kurma sama air 1 galon. Nah itu masih enggak masalah. Selama belum betul-betul diincipi, belum mengincipi makanan, itu masih aman puasanya. Nah kalau wa idza hamma bisayi'atin, kalau sekedar berangan-angan dengan keburukan, artinya belum dilakukan. Walam ya'malha, catatan utama, lam ya'malha, tidak melakukan, maka lam aktubha alaihi, tidak akan dicatat apa-apa sama Allah. Fa'in amilaha, ketika dilakukan, katabtuha sayi'atan wahidah, baru saya catat, tapi cuman sayi'atan wahidah, dicatat sesuai dengan porsi keburukannya, porsi maksiatnya. Jadi kalau sampai dilakukan, itu cuma dibalas dia sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Ini sesuai dengan waman ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun, tenang, tidak akan didolimi. Kalau dalam keburukan ya sudah dibalas sesuai porsinya saja. Makanya karena tahu seperti ini, biasanya iya itu tenang kalau kadang-kadang ngelihat santrinya itu masih nakal. Karena yakin harapan untuk bertaubat itu masih sangat luas. Harapan untuk diampuni oleh Allah itu masih sangat lebar. Nah, tapi ini sudut pandangnya kiainya. Kalau sudut pandang kita, sudut pandang seorang santri, itu enggak. Harusnya ketika tercatat satu dosa, wah itu sudah berarti jangan-jangan ini permanen, jangan-jangan ini indikasi buruk buat saya. Wah itu berarti harus cepat-cepat tobat. Itu pandangan orang yang melakukan keburukan, itu seharusnya seperti itu. Waqala Rasulullah, bahkan Rasulullah juga tahu, menceritakan Rasulullah dalam hadis lain, qalatil malaikah. Jadi malaikat berkata atau melapor, Robbi ya Allah daka abduka yuridu ayya malasayi'ah. Nah ini contoh studi kasusnya. Daka abduka yuridu ayya malasayi'ah. Itu ada hamba engkau yang ingin melakukan suatu keburukan. Tentu wahwa absaru bihi.
Allah itu lebih tahu dibanding malaikat. Jadi tidak perlu lapor juga sebenarnya Allah tahu. Tapi balasannya atau jawaban Allah kepada malaikat, nah ini keren. Faqala, maka berfirman Allah, urqubuhu, perhatikan saja orang tadi. Fa'in amilaha, kalau melakukan keburukannya, baru faktubuha lahu bimisliha, maka catatlah sesuai yang dilakukan. Jadi catat persis dengan yang dilakukan aja. Tapi bentuk rahmatnya Allah, wa in tarokaha, ketika dia meninggalkan, faktubuha lahu hasanatan. Kalau sampai meninggalkan maksiatnya, padahal sudah tahu Allah bahwa ini pengen banget untuk dilakukan, maka uktubuha lahu hasanah, catat satu kebaikan kalau sampai berhasil meninggalkan. Karena innama tarokaha min jarroi, karena orang tadi meninggalkan itu karena takut kepada saya, karena melihat saya, mengingat saya, sehingga dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi ketika meninggalkan karena Allah, itu dicatat satu kebaikan. Nah, itu lebih dari fair, itu sangat menunjukkan kasih sayangnya Allah. Nah, dalam hal ini dikatakan wa hadza la raiba fi annahu yuktabu lahu bidzalika hasanah. Ini jelas-jelas dicatat sebagai satu kebaikan. Ketika meninggalkan suatu maksiat yang itu sudah ngebet sekali pengen dilakukan, itu tetap dicatat sebagai satu kebaikan. Li'anna tarkahul maksiyah bihadzal qasdi, karena ketika meninggalkan suatu maksiat, catatannya dengan tujuan ini itu amalun soleh. Itu adalah satu amal yang solih, makanya dibalas dengan satu kebaikan. Padahal itu meninggalkan satu keburukan yang benar-benar ingin dilakukan tapi, dan tujuannya karena Allah, maka itu adalah satu amal soleh sendiri karena mengingat Allah berarti, sehingga itu satu amalan soleh. Sehingga dalam menjelaskan ini tadi ada amalan-amalan yang ketika baru sekedar pengen, itu kalau maksiat itu tidak dicatat apa-apa. Nah, ini ada ulama namanya Ibnu Allan menjelaskan annama yaqa'u fin nafsi min qasdil maksiyah itu ala khamsi maratib. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita mau melakukan suatu amalan atau maksiat, itu ada 5 tahapan sebenarnya yang harus dilewati. Jadi ada 5 gerbang yang harus dibuka dulu untuk sampai di titik maksiat. Ada yang pertama, dawuhnya beliau itu al-hajiz namanya. Jadi al-hajiz itu adalah ketika kita pertama kali terlintas untuk melakukan suatu maksiat, itu namanya hajiz. Jadi pertama kali mikir, wah siang-siang nyemil es teler nih enak ya. Nah itu namanya hajiz pertama kali. Ketika kemudian ini berulang-ulang, kok diterus-terus, es teler yang rasa apa? Nah itu kalau sudah mulai masuk es teler rasa apa, beli di mana? Nah itu berarti sudah berulang-ulang. Itu namanya khotir. Jadi masuk ke level kedua, itu gerbang kedua. Jadi kalau masih level pertama, itu yang sangat aman sekali. Level kedua itu masih aman. Jadi cuma membayangkan es teler rasa durian, wah ini kemudian belinya yang harganya 5 ribuan, dibungkus, dimakan di mana yang nggak ketahuan. Nah itu namanya khotir itu. Kemudian tuh haditsun nafsi. Level ketiga, gerbang ketiga itu namanya hadisun nafsi. Hadis itu obrolan, jadi obrolan diri sendiri. Kadang kita ada pikiran berkecamuk sesuatu, berarti itu hadisun nafsi juga. Yaitu ketika at-taraddud hal yaf'alu aula. Jadi ketika sudah mulai matang kepikirannya beli es teler rasa apa dan macam-macam, lah ini mulai kepikiran, enaknya ngelakuin apa enggak ya? Dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang. Kalau melakukan, nanti kalau ketahuan begini. Kalau enggak melakukan, kok ini ada uang 5.000 nganggur nih. Nah itu berarti mulai masuk hadisun nafsi, mulai ada debat di dalam diri. Nah itu namanya hadisun nafsi. Jadi obrolan di dalam otak. Nah ini harusnya kita pernah semua seperti ini. Jadi mempertimbangkan suatu keburukan untuk dilakukan apa enggak.
Nah, itu gerbang ketiga ternyata. Kalau masuk ke gerbang berikutnya, nah ini namanya alham, yang tadi disebutkan tadi. Jadi kalau sampai di level keempat, berarti itu sudah obrolannya sudah selesai. Obrolan kalau di sinetron-sinetron gambarannya biasanya ada putih sama merah di sini. Jadi yang putih merah ini ngobrol sendiri. Ketika obrolannya sudah selesai sampai ke kesimpulan, nah itu baru namanya ham. Jadi sudah selesai debatnya. Kalau sudah selesai debat itu ham. Kalau ham ini berarti sudah mulai ada titik kesimpulannya. Jadi mulai ada tujuannya. Berarti sudah ada kecenderungan untuk melakukan. Jadi alham itu qasdu tarjihil fi'li. Sudah mulai ada kecenderungan untuk melakukan. Jadi mulai debat-debat tadi sudah selesai debat, ternyata kecenderungannya adalah yang kiri ternyata. Jadi kalau ketahuan nanti saya digundul misalkan. Tapi kan itu kalau ketahuan, kalau enggak kan aman. Wong enggak tahu itu loh lebih aman, lebih kuat kok. Python ini luas sekali. Jadi kalau mau keluar dari gerbang selama berhasil loh itu bisa ini. Kayaknya ini lebih aman, lebih bisa dilakukan nih. Atau kayaknya bisa juga ini. Kalau jam segini nih biasanya orang-orang ngaji maqasidus shaum nih. Kalau saya diam-diam ke kamar mandi, ngidupin keran sedikit, nah itu kayaknya aman. Apalagi kalau malam nyangu ke enjimat, buat disimpan di dalam kamar mandi misalkan. Nanti pas waktunya ngaji maqasidus shaum, saya tak pura-pura sakit perut. Lama enggak masalah itu kayaknya itu. Tidak akan ketahuan. Nah itu kalau sudah seperti itu, berarti kecenderungannya sudah mau ke kamar mandi berarti. Mau nyemil airnya. Nah itu sudah masuk kategori ham. Nah kalau yang masuk kategori ham ini sudah ada kecenderungan untuk melakukan tapi berhasil meninggalkan. Lah ini yang dimaksud dengan cerita tadi atau hadis Nabi tadi. Itu ham. Kemudian yang gerbang kelima, gerbang terakhir itu namanya azam. Tsummal azmu wa huwa quwwatu dzalikal qasdu wal jazmu bihi. Kalau azam itu sudah di titik bukan lagi condong kepada melakukan, tapi sudah mantep untuk melakukan. Tapi belum sampai melakukan. Sudah mantep ini. Sudah kena takzir, pasrah. Kena takzir ya sudah, tinggal minta maaf. Nah itu namanya azam itu berarti sudah mantap sekali. Artinya sudah ketika konsekuensi buruk terjadi, itu sudah apa kata belakangan. Itu namanya azam. Kalau sampai melakukan, nah itu baru jatuh kepada niat. Karena niat itu muqtarinan bifi'lihi, bareng dengan proses dilakukannya. Jadi sebenarnya sampai di tahap niat itu panjang. Ada 5 gerbang. Sampai ada proses debatnya itu, ada basul masailnya berarti. Ada hadisun nafsinya. Debatnya itu dalam waktu sepersekian detik mungkin, tergantung orangnya. Kalau debatnya panjang, nah itu bagus. Berarti gampang, lebih mudah untuk membatalkan. Debat berhasil menang itu masih bisa untuk potensi membatalkan, yaitu ketika alham, ketika sampai di gerbang keempat. Nah ini 5 gerbang ini ternyata ketika masih di hajis, ketika masih di khotir, ketika masih di hadisun nafsi, itu masih aman, tidak berbalas. Innallaha tajawaza. Nah ini dalam hadis lain dikatakan innallaha tajawaza an ummati mahaddatat bihi anfusaha. Kalau masih sampai di debat dalam otak, masih debat dalam hati, dalam dirinya, maka tidak masih aman, masih belum dibalas. Kecuali sudah mulai dilakukan. Malam tatakallam bihi, selama belum diucapkan au ta'mal bihi, atau dilakukan atau diamalkan. Jadi kalau yang maksiat qauliyah atau dosa-dosa yang sifatnya ucapan, selama belum diucapkan, belum jadi suatu aktivitas, itu masih aman. Masih Allah belum membalas, belum mencatat. Atau sifat-sifat maksiat-maksiat yang fi'liyah, yang sifatnya perbuatan, aktivitas, perbuatan selain ucapan, maka selama belum dilakukan itu juga masih aman. Wa hadzal maratib la ajra fiha. La level yang hadisun nafsi ini
itu tidak ada balasan, hatta sekalipun dalam kebaikan. Jadi kalau debat-debat mau melakukan suatu kebaikan, saya ngaji apa enggak ya? Kalau ngaji kayaknya ngantuk ini, kok kayaknya lebih enak tidur ini. Tapi kalau ngaji saya dapat pahala, kayaknya kalau ngaji lumayan ini, bisa dapat 1 atau 2 ilmu, atau 1, 2 atau 2 bab, minimal dengar 1 harokat. Kalau ngaji kok kayaknya ini bisa dapat pahala, karena minimal kuping mendengarkan, dan seterusnya debat. Nah kalau masih seperti itu, tapi tidak ada di tempat ngajinya, ya itu tetap tidak akan dapat pahala, karena masih baru debat dalam dirinya, masih baru gerbang ketiga. Kalau masuk ke gerbang keempat, masuk ke HAM tadi, baru kebaikan keburukan itu mulai ada nilainya. Makanya ketika kita bertengkar sama sesama muslim, kok sampai niatnya itu mau membunuh sesama muslim, meskipun toh ketika carok misalkan, ketika carok niatnya itu kan sudah membunuh, wong sudah bawa parang, sudah bawa golok, niatnya itu pasti membunuh itu. Kok misalkan ternyata dia yang terbunuh, maka ya catatannya itu adalah qatilul muslim, orang yang niatnya membunuh orang muslim, niatnya adalah orang yang ya pengen membunuh atau menghilangkan nyawa seorang muslim. Nah itu naudzubillah min dzalik. Padahal dia tidak membunuh, padahal dia malah yang terbunuh padahal. Tapi karena sudah sampai di status HAM atau malah sudah azam, nah itu sudah, itu sampai di kategori pembalasan amal. Nah sehingga ini juga semakin kelihatan, berarti dalam melakukan suatu perbuatan itu juga gerbangnya panjang sekali sebenarnya. Makanya adil sekali ketika sampai berani melakukan, itu berarti sudah mempertimbangkan baik buruknya, sudah sampai di kategori perdebatan diri. Kok sampai melakukan, ya wajar kalau dibales. Bahkan luar biasa sekali dibalasnya hanya sesuai dengan yang dilakukan. Nah itu kan kalau kita sampai ada orang ngambil uang kita, ngambil 100.000 misalkan uang kita, maunya kan itu diarak keliling pondok maunya dibotakin, diarak keliling pondok, diboyongkan, pokoknya seburuk-buruknya balasan, padahal cuman nyolong uang kita misalkan. Nah Allah kan maha baik sekali, berarti ketika melakukan sesuatu ya sudah dibalasnya cuman sesuatu itu. Jadi kalau nyolongnya 100.000 ya sudah kembalikan 100.000 tuntas, nggak perlu yang lain-lain ibaratnya. Jadi malah menunjukkan betapa baiknya, betapa rahman rahimnya Tuhan kita, betapa rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma takhsisu dukhulihim, adapun nah ini yang benefit yang berikutnya, berarti benefit keberapa ini? Enggak, ini yang hadis berikutnya ya, tentang bab royan. Wa amma takhsisu dukhulihim, adapun dikhususkan masuknya soimun, privilege-nya soimun berarti. Al jannata, di surga, bibabir royani, pada pintu royan. Fa innahum, karena sesungguhnya soimun. Itu muyizu dibedakan. Muyizu, mayyaza, yumayizu, tamyiz. Nah, tamyiz itu kan berarti bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, muyizu dibedakan. Dibedakan siapa? Soimuna bidzalikal babi, dengan pintu itu. Kenapa orang ahli puasa diberikan pintu khusus? Litamayyuzi ibadatihim, karena spesial ibadahnya soimun. Wa syarafiha, dan mulianya ibadah. Jadi karena saking spesialnya puasa, statusnya puasa, saking agungnya siam, itu sampai didesainkan apresiasi khusus, dicetakkan sertifikat khusus berbentuk pintu sertifikatnya.
namanya royan. Wa amma sholatul malaikati, adapun sholawat atau sholatnya malaikat ala soimik kepada orang yang berpuasa. Oh, ini udah tulisannya tadi, yang tadi dikit. Yang ham tadi kalau kebaikan, kalau sudah sampai gerbang keempat, itu bil hasanati yuktabu hasanah, dicatat satu kebaikan. Tapi wa bisayiati la yuktabu sayiatan. Kalau masih ham ketika keburukan, itu tidak dicatat keburukan. Bahkan ketika berhasil sampai di level 4, sudah ham kepada keburukan tapi berhasil meninggalkan, itu malah dapat satu kebaikan, malah satu pahala malah. Jadi kalau ham itu yang kebaikan itu sudah dapat balasan, tapi kalau keburukan itu tergantung berlanjut ke level 5 apa enggak. Kalau level 5, nah itu sudah mulai masuk, sudah mulai dicatat. Wa amma sholatul malaikati ala soim ida ukila, ketika dimakan apa to'am, indahu di sisi soim, ida ukila jika dimakan apa to'am indahu di sisi to'im, fa'in tarokahu maka ketika meninggalkan, fa'in tarokahu maka ketika meninggalkan terhadap soim. Oh, bentar. Fa'in tarkahu ya? Apa di sini? Tarkahu. Fa'in tarkahu karena sesungguhnya meninggalkannya soim. Fa'in tarkahu karena sesungguhnya meninggalkannya soim atau ama makanan. Ma'ahudurihi, tapi ada disertai adanya to'am. Ma'ahudurihi disertai adanya to'am, baina yadaihi di depannya so'im, itu balighun sangat. Itu balighun sangat fi qam'i nafsihi, dalam menahan nafsunya so'im. Fastujiba maka berhak, atau fastaujaba maka berhak siapa so'im. Fastaujaba maka berhak siapa so'im lidzalika terhadap lidzalika karena balighun fi qam'i nafsihi. Lidzalika karena balighun fi qam'i nafsihi. Salatahum alaihi, salatahum atas salatnya malaikat. Maksudnya salat itu adalah, oh nanti ada ini. Salatahum atas salatnya malaikat alaihi kepada so'im. Jadi ketika puasa kok ternyata di depannya ada orang makan, misalkan karena head, karena memang tidak puasa lah ini. Ada orang tidak puasa kok makan di depannya, itu sebenarnya bagi kita itu adalah suatu kebaikan kalau berhasil menahan diri. Karena jelas-jelas di depan ada makanan, terpampang makanan, otomatis pikiran kita akan teringat kepada rasa lapar ketika berpuasa. Kok berhasil menahan diri melewati fase itu, maka fastaujaba lidzalika salatahum alaihi. Maka tentu berhak malaikat, maka orang seperti itu berhak untuk mendapat sholawat atau sholat dari malaikat. Nah, sholat dari malaikat itu apa? Kok sampai orang seperti ini berhak mendapat sholawat dari malaikat? Yaitu washolatuhum, adapun sholawat atau sholat dari malaikat itu ibaratun. Nah, ternyata bukan hakiki, bukan makna, bukan berarti tiba-tiba malaikat datang Allahu Akbar depan kita, enggak. Jadi sholatnya malaikat itu ibaratun, gambaran andu'aihim tentang andu'aihim terhadap atau dari doanya malaikat.
gambaran dari doanya malaikat lahu kepada soim, orang yang berpuasa. Jadi ternyata sholawat atau sholatnya malaikat itu adalah doa dari malaikat kepada orang yang berpuasa, mendoakan birrohmati, dengan kerahmatan, dengan rahmat. Jadi semoga senantiasa dapat rahmat, didoakan sama malaikat. Wal maghfirati, dan ampunan, dan semoga selalu mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi malaikat jadi apa? Bala bantuan untuk mendapatkan doa tambahan. Nah itu karena balasan, karena berhasil menahan diri. Balikun fikom inafsihi. Itu jelas-jelas kalau ada misalkan anak kecil di depannya dikasih permen, nah itu pasti akan berontak itu, minta dibelikan. Makanya kalau di swalayan-swalayan itu kan biasanya permen, coklat itu ditaruh di kasir bagian depan sejajar sama matanya anak kecil. Karena kalau sudah melihat pasti kepikiran. Kalau sudah kepikiran langsung berontak minta membeli. Nah itu makanya pinternya pinternya orang swalayan. Jadi memang didesain supaya anak kecil ngelihat terus. Makanya kalau di supermarket anak kecil digendong aja, kalau bisa itu anak kecil digendong biar gak melihat ke bawah, supaya targetnya salah mereka. Jadi kita melawan marketingnya swalayan berarti. Nah ini juga sama, karena berhasil ketika sudah melihat ada makanan, itu pasti otak akan berpikir rasa lapar. Ada makanan itu pasti teringat rasa laparnya. Ketika teringat rasa laparnya, ketika misalkan tadi saya bahas es teler, sama itu keingat es teler itu bikin kenyang. Oh iya, saya ini sekarang posisi lapar. Kok berhasil menahan, habis ngaji tidak keburu ke kamar mandi. Wah itu berarti bisa dibilang balikun fikom inafsihi. Jadi menahan diri dari godaan es teler yang disebut-sebut. Nah itu berarti berhasil menahan diri itu. Nanti siapa tahu malaikat datang, termasuk mensolati, jangan mensolati sampean. Malaikat bersolawat aja, bersolawat. Kalau mensolati kok kayak anu, kok kayak sudah terakhir. Mensolawati kepada kita. Wa amma takfirul khotiat. Nah ini penjelasannya masih. Wa amma takfirul khotiat, adapun diampuninya kesalahan. Fadzalika adapun takfirul khotiat. Itu liqaulihi, berdasar dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Nabi, Ramadhanu, adapun Ramadan. Ila Ramadhana, sampai bulan Ramadan, itu mukaffiratun. Itu mukaffiratun, pelebur. Ma dosa-dosa bainahunna, diantara keduanya. Atau diantara, nah ini sebenarnya sebelumnya itu ada sebelumnya hadisnya. Bainahunna, antara kedua dari masing-masing. Idza ujtunibat. Idza ujtunibat apa ijtanabta? Ujtunibat ya. Idza ujtunibat, jika dijauhi. Idza ujtunibat, jika dijauhi apa al-kabairu, dosa-dosa besar. Nah, ini dikatakan sebelumnya sebenarnya ada as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Mukaffiratun ma bainahunna idza ujtunibatil kabair. Jadi sholat 5 waktu antara Jumat dan antar Ramadan itu sebenarnya adalah pelebur dosa-dosa kecil, tapi tentu dosa-dosa kecil. Pelebur dosa-dosa kecil yang ada di antara masing-masing, yaitu antara sholat 5 waktu, ya antara Jumat dan Jumat, dan antara Ramadan dan Ramadan. Jadi selama
masuk di titik Ramadan ini, berarti dosa-dosa kecil kita antara Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini, nah itu insya Allah berarti diampuni. Tapi daunnya Imam Nawawi, fi makna hadal hadis takwilani, ada dua takwilan, ada dua penjelasan. Yang pertama tukaffarus shaghair, diampuni dosa-dosa kecil. Kalau diampuni dosa-dosa kecil bisyarti Allah yakuna hunaka kabair, selama di antara dua prosesi ibadah tadi itu tidak ada atau tidak diselingi dosa yang termasuk dosa besar. Fa'in kanat kabair, ketika ada satu dosa besar di antara keduanya, maka lam yukaffar syai'un lal kabair walas shaghair. Ketika ada satu dosa besar di antara keduanya, maka dosa besar dan dosa kecil itu tidak jadi diampuni. Berarti syaratnya harus terbebas dari dosa besar. Makanya bahasanya tadi idza ujtunibat, menjadi mukaffirat, menjadi pengampun dosa selama idza ujtunibat, dosa besar berhasil ditinggalkan, berhasil ditanggalkan. Maka rewardnya, apresiasinya adalah mukaffirat, diampuni dosa-dosa kecilnya. Wasani, tapi ada pendapat kedua, takwilan kedua, wahwa al-asah, dawuhnya Imam Nawawi, versi kedua ini yang versi asah. Berarti dua-duanya benar. Tapi yang dianggap lebih sahih adalah yang ini. Al-Mukhtar juga yang dipilih oleh beliau, yaitu annahu yukaffaru kullu dzunub as-shaghair, yaitu diampuni semua dosa-dosa kecil. Artinya ya yang diampuni itu hanya dosa-dosa kecil. Misalkan di antara dua Ramadan terlepas nggak sengaja melakukan dosa besar, ya tetap dosa-dosa kecilnya diampuni. Jadi beda takwilan, beda pendekatan, implikasinya ternyata juga berbeda dalam memahami hadis yang sama. Kalau daunnya qadiyat, annal kabair innama tukaffiruha at-taubat. Jadi kalau dosa besar itu yang bisa menghapus itu dua. Yang pertama usaha dari diri sendiri, tukaffiruha at-taubah, yaitu diampuni dengan cara menggapai ampunan. Jadi jalan ke pintu taubat, kita sendiri yang mengupayakan. Atau bisa juga kedua, au rahmatullahi ta'ala, atau rahmatnya Allah Ta'ala. Bisa jadi juga tanpa usaha, tapi siapa yang bisa menjamin? Jadi sesuatu yang bisa kita upayakan, bisa kita usahakan, ya taubat ini. Di antara dua jalur, kalau sudah pernah terlanjur melakukan atau kepleset di jalur kabair, di jalur dosa-dosa besar, ya cuma bisa taubat dan mengharap rahmat Allah. Jadi kalau yang dari diri kita, ia berjalan ke arah pintu taubat, berusaha membuka pintu taubat. Tentu jalur dan jalan utama pertama dalam melakukan taubat adalah apa? Ya tarku ma fa'ala, meninggalkan apa yang dulu pernah dilakukan. Jadi kalau pernah kepleset sekali, dua kali, ya sudah. Kalau memang pengen diampuni, berhenti dulu syaratnya tentu. Berhenti dari yang pernah dilakukan dari kabairnya ini tadi. Karena ya nggak bisa dapat kuncinya pintu taubat kalau belum meninggalkan dari jalur kabairnya, jalur dosa besarnya. Berarti harus meninggalkan dosa besarnya dulu. Wa qauluhu alaihi salam, adapun dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala wallahu a'lam bissawab.